Kan ini penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yeskel ketika Yeskel berada dengan umat Tuhan berada dalam pembuangan di Babel. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di Babel? Luar biasa. Mereka harus terbuang dari tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Seluruh kekayaan mereka habis. Dan sekarang mereka hidup sebagai orang buangan, orang tawanan. Dan yang lebih parah adalah, yang paling menyedihkan adalah bait suci. Tadi Bapak Ibu boleh baca dalam 1 Tawarik 29. Bait suci itu dibangun, disiapkan bahannya oleh Daud, dibangun oleh Salomo dengan bertonton emas. Tapi apa yang terjadi dalam 2 Raja-Raja pasal 25, ketika Babel menaklukkan Yerusalem, semua hancur, bahkan disitu katakan bait suci itu dibakar habis dan tidak ada satupun yang tersisa. Bisa dibayangkan tuh, itu kesedihan yang paling dalam. Mereka tidak hanya terbuang dari tanah perjanjian, tapi mereka dalam pembuangan dan sekarang mereka harus beribadah tanpa bait suci. Coba bayangkan kesedihan waktu itu. Kalau teman-teman baca Mazmur 137, itu kesedihan, ada lagunya itu, lagu grup musik dulu, Boney M itu, ya. Apa tuh? The Rivers of Babylon. Ketika kami duduk di tepi-tepi sungai Babylon, kami menangis. Sebab apa? Kami mengingat Sion. Tiap kali kami duduk di tepi-tepi sungai Babylon, di Babel, kami menangis. Sebab apa? Kami selalu mengingat Sion. Bait suci yang sama sekali tidak lagi tersisa hari ini. Saya bisa bayangkan saudara, kesedihan begitu banyak orang tua ketika kita tidak bisa beribadah di tempat ini. Ada orang tua yang saya tahu puluhan tahun di jemaat ini. Saya ditanya, Pak Pendeta, apakah rumah ibadah itu penting? Penting, saya bilang. Penting sekali. Siapa bilang gak penting? Rumah ibadah itu penting. Sejak awal, kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu sekalian lihat misalnya, alasan Musa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun, alasan untuk dibebaskan dari Mesir adalah, izinkan umatku keluar untuk beribadah di satu tempat yang sudah ditentukan Tuhan. Jadi jelas, tempat yang Tuhan mau tentukan penting. Jadi kalau ditanya apa rumah ibadah penting? Penting, saya bilang. Dan teman-teman ingat, pasca setelah pembuangan 70 tahun di Babel, setelah umat Israel kembali ke negeri perjanjian, apa yang terjadi? Tuhan perintahkan bait suci dia harus dibangun kembali. Bait suci harus dibangun kembali dan saya bilang, Nabi Hagai sempat marah kan waktu itu. Tuhan menegur umat lewat Nabi Hagai. Dalam Hagai pasal 1 ayat 4, firman Tuhan bilang begini kan, Nabi Hagai menegur umat Tuhan. Ya, dia katakan, sudah waktunya kau tinggali rumahmu yang bagus itu katanya. Rumahmu yang kau papani dengan baik. Sementara pada saat yang sama, rumah Tuhan itu masih reruntuhan. Jadi kalau ditanya rumah Tuhan penting, penting. Sangat penting. Tapi saya bilang, ada hal yang perlu disikapi dengan baik. Yang pertama, Alkitab juga perlihatkan kepada kita, termasuk bacaan kita hari ini, Yehezkiel dari masa pembuangan, masa terbuang, masa tidak ada bait suci. Ada masa di dalam Alkitab yang diperlihatkan kepada kita bahwa memang ada masa yang diperkenankan Tuhan, di mana umat harus beribadah tanpa bait suci. Itu fakta sejarah. Ada masa yang Tuhan perkenankan selama terbuang di Babel, mereka harus beribadah tanpa bait suci. Dan buat situ hal yang penting kita pikirkan. Karena itu menurut saya, ketika kita mungkin menghadapi kenyataan yang hampir mirip seperti itu, menurut saya ada 3 hal yang tetap penting dilakukan. Yang pertama, 3 hal penting yang menurut saya penting dilakukan terkait dengan kondisi kita beribadah hari ini. Yang pertama, apapun kondisi kita hari ini, kita gak bisa berkumpul di rumah, jangan pernah meragukan kedaulatan dan kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Kitab Yehezkiel perlihatkan betapapun bait suci hancur, sama sekali tidak berarti Tuhan tidak berdaulat atas hidup kita. Segala yang terjadi termasuk ketika bait suci hancur, segala sesuatunya tetap berada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Jadi buat itu yang pertama, apapun kondisi kita hari ini, jangan pernah meragukan kuasa dan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, apapun kondisi kita hari ini, teruslah berdoa dengan beragam cara yang kita bisa lakukan. Itu yang terjadi pada masa pembuangan. Umat mulai beribadah di rumah-rumah. Kalau baca Yehezkiel pasal 8 ayat 1, Yehezkiel berkumpul dengan tua-tua Yahudi di rumahnya. Ada teori yang mengatakan bahwa sinagoga, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, bermula dari peristiwa di pembuangan. Ada satu teori yang mengatakan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal rumah ibadah. Yang ketiga adalah, rumah ibadah penting? Ya. Rumah ibadah penting? Yes, pasti itu. Saya sudah sampaikan tadi di depan. Tapi saya bilang, sepenting-pentingnya rumah ibadah, jangan sampai saya menganggap itu lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Itu poinnya. Rumah ibadah penting ya, tapi sepenting-pentingnya rumah ibadah, jangan sampai saya menganggap rumah ibadah itu lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Yohanes 2 ayat 19-21. Firman Tuhan bilang begini, Yesus katakan kepada orang Yahudi, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali.
rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21 dijelaskan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah apa? Dirinya sendiri. Kalau baca Wahyu pasal 21 ayat 21, itu tentang visi tentang Yerusalem yang baru. Saya bacakan saudara-saudara, visi tentang Yerusalem yang baru. Wahyu 21 ayat 21, firman Tuhan bilang apa? Ya, penglihatan yang diberikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu 21 ayat 21. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Tidak ada bait suci di dalam Yerusalem yang baru, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian pula dengan anak domba itu. Jadi saya pikir itu penting. Bait suci kita ada di rumah kita masing-masing ketika kita beribadah bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita berharap, saya nggak mengatakan nanti bilang, oh kalau gitu kita online aja di rumah terus pendeta. Enggak, jangan bilang begitu. Kalau mau hidup terus di pembuangan ya begitu. Itu kan kondisi dalam pembuangan, kondisi darurat yang Tuhan perkenankan terjadi. Kalau baca kitab kisah, seluruh cerita dalam Alkitab, pasca pembuangan, mereka kembali membangun bait suci. Dan itu yang kita rindukan. Begitu semua persoalan ini berlalu, kita kembali memenuhi gedung-gedung gereja dengan semangat yang baru, visi yang baru, untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, hati yang memuji Tuhan, tangan yang memuji Tuhan, tapi pada saat yang sama tangan yang juga menyatakan kebaikan bagi banyak orang di sekeliling kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau kembali ke pertanyaan yang di depan tentang penglihatan yang luar biasa ini, tentang visi yang luar biasa dari Yesaya pasal 37. Coba bayangkan saudara, tulang yang berserakan, yang tidak punya nafas, ya, tulang yang berserakan kering sekali, belum punya nafas, tapi begitu mereka mendengarkan suara Tuhan, bergerak. Itu luar biasa. Bisa dibayangkan gak itu? Tulang yang berserakan, tidak punya nafas, betul-betul seperti sampah. Tapi begitu dia mendengarkan suara Tuhan, nubuat Tuhan, langsung bergerak satu sama lain, bertemu, urat-uratnya tumbuh, lalu kemudian dagingnya tumbuh. Coba bayangkan Ayub ya. Ayub pasal 19 ayat 26. Ayub pasal 19 ayat 26. Ketika dia bergumul, dia sakit luar biasa, sakitnya sangat parah, bergumul secara batin karena anak-anaknya meninggal, hartanya habis. Apa yang Ayub bilang? Ayub 19 ayat 26. Dia bilang begini, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Coba bayangkan tuh. Bahkan ketika seluruh kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun saya bisa melihat Tuhan. Saudara, saya kembali ke pertanyaan di depan. Tulang itu apa saudara-saudara? Tulang itu sisa kehidupan. Tulang itu apa? Tulang itu sisa kehidupan, ampas. Tidak ada apapun yang berharga di tulang itu. Tapi saudara-saudara, ketika tulang itu akhirnya dihidupkan kembali, dipulihkan kembali, apa yang Tuhan mau katakan? Ketika tulang akhirnya dihidupkan kembali, tulang yang berserakan, yang ampas, hina ini, sampah ini dihidupkan kembali, apa yang Tuhan mau katakan? Satu hal penting, serusak apapun hidupmu, sehancur apapun hidupmu, seporak-poranda apapun hidupmu, tidak ada satu hal pun, tidak ada kondisi apapun yang bisa merintangi Tuhan memulihkan hidupmu. Makanya ingat bacaan tadi, bacaan Injil Yohanes tentang kisah kebangkitan Lazarus. Ingat cerita itu? Marta sedih sekali, dia menangis. Sedih sekali dia menangis. Tentu apa yang terjadi? Yesus mengatakan, kalau baca ayat sebelumnya, Yesus mengatakan, jangan sedih Marta, karena Lazarus pasti akan bangkit. Lazarus pasti bangkit. Jangan sedih. Apa jawab Marta waktu itu? Oh iya, pasti bangkit, tapi nanti akhir zaman baru bangkit. Dengan begitu yakin Yesus pergi berdiri di depan pintu kubur Lazarus, dipindahkan batunya. Orang mengatakan, Marta mengatakan, sudah bau, 4 hari meninggal. Apa jawab Yesus? Tidak apa-apa. Dan dengan begitu yakin, dia berteriak dari luar pintu kubur, Lazarus, keluar. Apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan Lazarus keluar dengan kain kafan dan kain peluhnya. Coba bayangkan, pertanyaannya gini saudara-saudara, suara siapa? Suara siapa? Suara siapa yang bisa kita yakini terdengar bahkan sampai dalam dunia orang mati? Suara siapa? Hanya suara siapa? Hanya suara Yesus, hanya suara Tuhan yang memang pernah dan bisa ada di sana. Coba bayangkan, luar biasa. Ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, ngapain Lazarus dibangkitkan sekarang? Toh mati lagi. Kenapa? Saya bilang sederhana. Hampir semua penafsir mengatakan Lazarus harus dibangkitkan sekarang, bukan akhir zaman. Supaya apa? Supaya Marta tahu, Maria tahu, dan kita semua tahu bahwa kuasa Allah dalam dunia orang mati bukan hanya soal akhir zaman, tapi soal hari ini, soal sekarang ini. Bahkan ketika kita bergumul dengan begitu banyak persoalan hari ini. Buat saya itu luar biasa. Dan saudara, kisah kebangkitan Lazarus
Itulah satu jaminan bagi kita bahwa apa? Tuhan pasti akan memberikan pemulihan. Tuhan sanggup dan Tuhan bersedia, Tuhan pasti bisa memulihkan kita dari lembah kehancuran yang kita alami mungkin sama seperti umat Tuhan di Babel pada hari ini. Tuhan akan pulihkan, dan saya, saudara-saudara, saya tiap kali baca beberapa kisah pemulihan yang Allah lakukan dalam Alkitab, itu luar biasa, saudara-saudara. Pemulihan itu bukan sekedar dikembalikan ke kondisi semula. Ya. Pemulihan bukan sekedar dikembalikan ke kondisi semula, tapi pemulihan itu dikembalikan bahkan kepada kondisi yang lebih baik dari semula. Dan buat itu penting. Kalau teman-teman saudara ingat kisah Yusuf, dibenci saudaranya, dijual saudaranya, difitnah saudaranya, dijual ke pedagang Ismail, habis itu dijual lagi ke Mesir. Selesaikah pergumulannya? Tidak. Makin lama makin turun, makin lama makin jauh dari keluarga, terbuang di Mesir, kemudian jadi pembantu rumah tangga di rumah Potifar. Selesaikah masalahnya? Tidak. Dia difitnah istri Potifar. Selesaikah masalahnya? Tidak. Dia masuk penjara. Coba bayangkan. Makin lama makin turun, makin lama makin sunyi, makin lama makin pahit, makin lama makin gelap. Tapi coba lihat bagaimana Tuhan pulihkan Yusuf. Apakah sekedar dikembalikan kepada posisinya seperti semula di rumah ayahnya Yakub? Tidak. Dia dipulihkan bahkan menjadi orang kedua di Mesir. Ayub. Ingat Ayub, saudara-saudara? Apa yang terjadi dengan Ayub? Seluruh hartanya habis. Istrinya mengutuki dia, anak-anaknya meninggal. Luar biasa, dia bergumul. Sampai tadi kalau kita baca, sampai dagingku pun tidak ada, saya masih bisa melihat Tuhan. Tapi ketika Ayub dipulihkan kemudian oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ayub pasal 42 ayat 10. Firman Tuhan di sana bilang apa? Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara-saudara, kita percaya tentang karya pemulihan Tuhan.